bukan kamu yang nikmati, bukan saya yang menikmati. Ya memang yang menikmatinya adalah Tuhan. Seringkali kita bereaksi atas sebuah kesalahan, dan tanpa sadar reaksi kita terhadap sebuah kesalahan justru menciptakan kesalahan yang baru. Sepanjang minggu ini kita membahas soal gereja dan jemaat ya. Relasi itu paling kita seneng Sobat Rida. Yang kemarin itu soal orang tua, suami istri ya kan. Bener. 2 minggu lalu soal anak dan orang tua. Sekarang jemaat dan gereja Sobat Rida. Banyak fenomena apalagi sekarang dari online menuju ke onsite. Banyak jemaat yang ini saya gerejanya di mana ya? Karena online saya beda sama onsite yang dulu. Kalau online saya berkunjungnya ke Jakarta saya. Waduh, kan nggak mungkin ya. Kalau saya susah ya. Kalau ibadah minggu ke Jakarta seperti Jonathan beberapa waktu yang lalu. Maka dari itu kita bahas seminggu ini perlu Sobat Rida, hubungan antara jemaat dan gereja. Yang pertama kita bahas kemarin sempat kan Jo, khotbahnya bagus tapi puji-pujiannya kurang. Ini banyak komplain memang kita ini ya Sobat Rida. Agak cerewet jemaat kita ini. Kita mau ngobrol dengan siapa nih Jo? Kita akan bicara bersama Pastor Doni, kita akan belajar banyak dari beliau ya. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Doni, halo. Shalom Pastor, halo. Shalom Jo, shalom Nathan. Terima kasih sudah join di Bahtera Ida FM. Thank you. Kabarnya bagaimana Pastor Doni, baik? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terpelihara dengan sempurna. Kelihatan. Seneng deh saya itu. Roh, jiwa dan tubuh. Roh dulu yang penting Nathan. Iya, betul. Roh, jiwa dan tubuh. Betul. Tapi dari tubuhnya saja sudah kelihatan. Ya, seneng loh saya itu sama Pastor Doni. Iya. Urutannya kan roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tubuh saja begitu, apalagi rohnya. Amin. Cara Yesus. Satu-satunya pendeta yang kita bisa ngobrol secara fisik ya Pak ya. Pencemaran nama baik nih Pastor. Bukan. Saya soalnya sudah terlalu sering dibully secara fisik. Aduh, kalau ini bukan. Ini seperti jadi kayak biasa udah. Satu komunitas gitu loh. Walaupun tidak ada komunitas yang resmi gitu ya. Saya dan Pak Doni itu ada dalam satu komunitas gitu. Iya. Terima kasih sekali lagi sudah join di Bahtera Ida FM Pastor Doni. Kita hari ini bicara, tepatnya minggu ini kita bicara tentang jemaat dan gereja. Banyak fenomena ya, ini fenomena sudah sejak lama sih memang. Ditambah lagi di masa Covid ini, dari masa online sekarang sudah beralih pelan-pelan ke onsite, sudah berani ke gereja. Lalu ada pertanyaan besar dari jemaat gitu ya. Online saya sih nonton yang ini, apakah gerejanya juga harus ke sana? Tapi gereja awal saya sih bukan di situ. Kalau waktu online kemarin saya gampang sih. Jadi kalau misalnya nggak suka puji-pujiannya gitu ya, saya setel yang ini, terus nanti khotbahnya saya yang kesini. Gitu. Di pause gitu ya. Saya mau dengerin khotbahnya, udah yang ini aja. Kalau onsite kan nggak bisa ya Pak ya. Nah ini pertanyaan mewakili para jemaat juga, Pastor Doni. Khotbahnya sih bagus, saya seneng pengajarannya, terus juga dalam. Tapi nggak cocok sama puji-pujiannya. Mungkin Pastor terlalu baru, terlalu lama, lalu juga mungkin terlalu banyak penyembahannya. Ya, durasi penyembahnya terlalu lama. Lagunya kok jedak-jeduk. Iya, atau bahkan mungkin wah ini gaya lama banget atau gaya terlalu baru banget. Ini gimana sih ngatasinya Pastor Doni? Kalau mungkin ada keluhan seperti itu? Iya, menurut saya kita kembalikan ibadah dulu pada esensinya. Bahwa esensi dari ibadah itu satu adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita manusia. Jadi tentu saja bahwa ibadah itu diselenggarakan secara liturgika, secara bentuk ibadah itu nomor satu kita berikan untuk Tuhan, bukan untuk orang. Nah tentu saja dalam ibadah itu sendiri, liturgi ibadah, ada tindakan-tindakan manusia. Itu yang kemudian kita sebut, kalau di kalangan kita ada WL-nya, ada singers-nya, ada pemain musiknya, atau ada kalau di teman-teman yang lain ada imamnya, ada altar boy-nya dan sebagainya. Jadi ada tindakan manusia di dalamnya. Tetapi kembali lagi bahwa walaupun di dalam ibadah ada tindakan manusia, tetapi semuanya itu kita perbuat, kita lakukan untuk memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin yang harus kita bedakan adalah baik Joe maupun Nathan adalah cara untuk memuji dan menyembah itu bisa berbeda-beda. Bentuknya gerejanya bisa berbeda-beda dalam cara memuji dan menyembahnya. Tetapi esensi dari pujian dan penyembahan itu sendiri itu satu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menurut saya
Komplain mungkin bukan pada esensi dari ibadah. Oh, saya nggak suka pujian penyembahan. Ya memang pujian penyembahan memang bukan untuk kamu. Pujian penyembahannya untuk Tuhan. Cara memuji dan menyembahnya itu membantu kita berfokus kepada Tuhan. Tetapi bukan kamu yang nikmati, bukan saya yang menikmati. Ya memang yang menikmatinya adalah Tuhan. Tetapi itu akan membantu kita untuk berfokus dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dalam Alkitab sebenarnya buat saya ada contoh yang cukup menarik, yaitu dalam 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6. Misalnya Daud ketika membawa tabut perjanjian masuk ke Yerusalem, ke kota Sion, kota Daud. Dan kemudian kan secara khusus ayat 16, Daud itu diceritakan Alkitab memuji menyembah Tuhan dengan melompat-lompat dan menari-nari. Selesai keterangan Alkitab itu dalam ayat 16, Alkitab kemudian mencatat begitu. Sebab itu Milka binti Saul memandang rendah Daud dalam hatinya. Nah, kalau kita tanya sebab itu digarisbawahi dan ditanya sebab apa? Ya jawabannya adalah cara Daud untuk memuji dan menyembah Tuhan itu tidak berkenan kepada Milka. Nah, buat saya adalah begini, ketika sesuatu dalam hal cara itu tidak berkenan, jangan kemudian kita menjadi orang yang mengkritik esensi hati, misalnya dalam hal ini hati Daud dalam memuliakan Tuhan. Justru ketika Milka mengkritik yang ternyata sesuatu dilakukan dari hati, motivasi yang benar, itu kemudian menjadi salah. Nah, buat saya adalah it's okay, carilah sesuatu atau satu kegiatan ibadah yang mungkin lebih cocok untuk membuat Anda berfokus. Tetapi buat saya jangan terjebak pada pengkritik. Jadi yang tanpa sadar akhirnya bukan mengkritik manusia, akhirnya tanpa sadar mengkritik sesuatu yang diberikan kepada Tuhan. Jadi menurut saya ya tidak ada yang salah Anda mencari ibadah yang lebih cocok untuk membantu kita berfokus dalam memuliakan Tuhan. Tetapi jangan buat dosa yang baru. Seringkali kita bereaksi dan atas sebuah kesalahan dan tanpa sadar reaksi kita terhadap sebuah kesalahan justru menciptakan kesalahan yang baru. Misalnya saya dengar, mohon maaf Nathan sekali lagi ya kan kita friend gitu ya. Saya dengar Nathan gosipin saya di luar gitu ya. Dalam hal ini Nathan salah. Tapi kalau saya datangi Nathan, kemudian saya datang-datang langsung gampar Nathan. Ya saya kan dalam reaksi saya membuat kesalahan yang baru. Jadi justru buat saya itu menjadi sebuah kesalahan yang tidak tidak harus ada. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Oke, baik. Bahkan kalau misalnya kita lebih dalam lagi melihat kenyataan, kecenderungannya kalau banyak orang yang mencari mana yang paling cocok, dia akan terus mencari, betul ya Pastor Doni ya? Maksudnya akan ke sini, nggak cocok ininya nih, ini WL-nya. Kalau tadi Pastor Doni bilang carilah ibadah yang cocok, apakah itu mungkin juga berarti pindah gereja ya? Kalau seperti itu gimana Pastor? Gimana carilah ibadah yang cocok? Kalau misalnya tadi Pastor Doni bilang, ya sudah carilah yang paling cocok. Apakah itu juga merupakan sebuah alasan atau bisa digunakan sebagai alasan, ya udah deh saya geserlah ke daerah sini, mungkin nggak usah saya sebut ya Pastor, ke gereja lain maksudnya, atau gimana Pastor? Saya setuju. Nathan kan tadi berkata bahwa kita awal-awal itu ada dalam sebuah pencarian. Saya kan tidak berkomitmen dalam satu tempat itu. Saya masih melakukan sebuah pencarian. Waktu saya melakukan pencarian, saya harus memilih yang cocok bagi saya, di mana saya bisa berfokus dalam menyembah Tuhan. Berbeda ketika saya sudah berkomitmen. Berkomitmen berarti kamu sudah menemukan bahwa itu adalah tempat yang cocok secara liturgi ibadah untuk membuat kita bertumbuh, untuk kita bisa berkontribusi, dan untuk buat kita kemudian bisa melayani orang. Jadi buat saya, kalau kamu sudah berkomitmen, ya seharusnya kamu sudah melewati fase yang tadi. Tetapi kalau dalam pencarian, silakan aja cari dalam sesuatu yang cocok buat kita untuk bisa berfokus dan bertumbuh di sana.
Nggak heran makanya saking banyaknya terang, saking banyaknya garam kumpul di satu tempat, bikin darah tinggi terus, tutup mata terus. Yang sering saya dapati, Pastor, orang yang dalam pencarian gitu ya, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin sudah terlalu lama mencari dan nggak mendapatkan, akhirnya mereka menanyakan satu hal nih. Apa tuh? Buat apa sih tertanam di gereja? Emang penting ya? You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.